Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Ballighu anni walau bi ayah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, kita berjumpa kembali dengan sajian atau dengan renungan tentang masalah ilmu dengan judul sekarang yaitu bila mana mudah untuk mencari ilmu dan bisa hafal kepada ilmu dengan 5 cara. Jadi bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu dengan mudah dan dipahami ilmu itu dan juga dihafal ilmu itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ayyahfadul ilma wa alaihi ayyulazima khamsa hisalin al-ula salatul layl walau rak'ataini was-saniyatu dawamul wudu was-salisatu taqwa bisirri wa alaniyah war-rabi'atu ayyakula littaqwa la lisyahawati wal khamisatu siwak. Artinya barang siapa yang hendak menghafalkan ilmu, ia harus melakukan 5 perkara. Pertama, sembahyang 2 rakaat dulu sebelum menghafal ilmu atau menuntut ilmu di tengah malam. Jadi pertama sembahyang 2 rakaat dulu di waktu malam. Kedua, selalu berwudu. Jadi selalu berwudu kalau ingin menuntut ilmu dan menghafalkan ilmu. Kalau ingin hafal dan mudah untuk menangkap ilmu, maka harus punya wudu. Ketiga, bertakwa secara terang-terangan atau tersembunyi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, makan dan minum bertujuan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk memenuhi hawa nafsu. Dan kelima, bersiwak, yaitu menggosok gigi. Itulah bagi orang-orang yang hendak mudah dan dipahami masuknya ilmu dan hafalnya ilmu, maka kata Rasulullah 5 perkara yang akan memudahkan menuntut ilmu. Jadi penting ilmu, maka penting ilmu itu maka diantaranya kalau dipahami dan mudah dihafal tentu menjadikan seorang alim seorang yang mengerti. Rasulullah bersabda, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi wa sarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi wal alimul wahidu akbaru min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahid. Kemuliaan-kemuliaan orang yang mempunyai ilmu dan orang-orang yang alim, kata Rasulullah, bagaikan kebajikan dan kemuliaan dunia dan akhirat menyertai ilmu, dan seorang alim lebih afdal di hadapan Allah dari 1000 orang syahid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saking mulianya orang yang punya ilmu dan diwajibkan mencari ilmu. Diriwayatkan atau diceritakan bahwa Rasulullah pada suatu ketika melihat setan berada di pintu masjid. Rasulullah menanya padanya, "Apa yang engkau perbuat di sini, hai iblis?" Maka berkata si iblis kepada Rasulullah, "Saya hendak mengacau orang yang sembahyang itu, tapi saya takut sama pria yang sedang sembahyang.
yang sedang tidur. Jadi ini setan ada di pintu masjid, ingin mengacaukan orang yang sedang sholat, yang sedang sembahyang. Tapi dia malah berdiri tidak menggoda orang yang sembahyang itu. Maka Rasulullah bertanya, "Hei iblis, saya setan, kenapa engkau tidak menggoda orang yang sembahyang?" Maka jawab iblis, "Saya hendak mengacau orang sembahyang itu karena ada pria yang sedang tidur." Kenapa ya iblis kamu takut kepada orang yang sedang tidur, tapi kenapa tidak takut kepada orang yang sedang sembahyang? Setan menjawab, "Ya Rasulullah, mudah aku goda orang yang sembahyang, tapi aku takut orang yang tidur itu bukan sembarang orang, tapi dia berilmu." Itulah setan pula takut sama orang berilmu. Hadirin sekalian rahimakumullah, semoga renungan ini dan kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi penting untuk mencari ilmu dan menghafal ilmu, dan mudah untuk mencari ilmu. Rasulullah mengatakan 5 perkara kalau ingin dimudahkan untuk menuntut ilmu di jalan ilmu Allah, maka 5 perkara yang akan memudahkan menuntut ilmu dan cepat hafal kepada ilmu itu, yaitu dengan 1, bersembahyanglah 2 rakaat di waktu malam. 2, punya wudu. 3, bertakwa secara terang atau bersembunyi. 4, makan dan minum tujuan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 5, bersiwak atau menggosok gigi. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian dan renungan ini menjadi manfaat dan menjadi pituduh, dan Allah memberikan hidayah, dan Allah melindungi kita, orang-orang yang belajar, orang-orang yang alim, dan kita dimudahkan semua usaha kita, dilancarkan rezeki, dimudahkan, disehatkan jasmani rohani. Baik secara ada musibah Allah selamatkan, yang musibah Allah turunkan, yang Allah sekarang ini banyak musibah, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ini diselamatkan oleh Subhanahu wa taala dan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya, segala kealpaan, dan Allah mudah-mudahan mengampuni segala kesalahan dan juga pamirsa hadirin memaafkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.